Sebelum kalian menonton video ini, kalian harus subscribe, like, comment, and share, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat resep akhirat Umi Citra, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Kita masih bisa walaupun bertemunya secara audio ya. Tapi alhamdulillah semoga ilmu-ilmu yang sudah Umi share ke teman-teman semua mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan mengambil judul yang sehari-hari seringkali kita melakukannya. Pernah minum? Pasti pernah. Apalagi kalau kita haus ya. Kadang kalau kita haus, kita minum, lihat air langsung pinginnya glek 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 glek. Selesai, haus hilang. Tapi kau tahukah teman-teman resep akhirat bahwa ketika minum ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang dianjurkan atau yang dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Nah, kita bahas hari ini, kita bahas kali ini dengan judul mengambil nafas 3 kali ketika minum. Disimak ya. Yang namanya manusia, ia bisa lapar dan dahaga. Ketika seseorang lapar, ia sanggup makan banyak. Dan saat seseorang dahaga, ia pun bisa minum bergelas-gelas air. Ini adalah sesuatu yang manusiawi. Namun, ada rambu-rambu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal makan dan minum yang harus kita perhatikan dan amalkan. Sebagian telah kita ketahui dan sebagian lagi sedang kita bahas. Di antara adab yang beliau ajarkan dalam hal ini adalah mengambil nafas 3 kali ketika minum. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengambil nafas 3 kali ketika minum. Nah, dalam minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghabiskan 1 gelas air sekali teguk, enggak, ya, melainkan dengan beberapa kali teguk. Beliau juga menyelingi dengan mengambil nafas di sela-sela minum itu sebanyak 3 kali. Bagaimana dengan kita? Pernah nggak kita melakukan misalnya sekali minum langsung gluk gluk gluk, kita nahan nafas sampai air itu habis, kemudian baru kita enak ya, seger. Ada yang begitu? Atau misalnya ada yang juga yang pernah diajarkan melakukan minum seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin sebelum kita tahu ilmunya, mungkin kita pernah melakukan kedua hal tersebut ya. Pernah melakukannya gluk-gluk-gluk gitu, selesai baru kita nafas. Atau mungkin di sela-sela juga kita saat-saat bernafas. Saya rasa mungkin teman-teman pernah melakukan keduanya ya. Tapi mudah-mudahan setelah mendengar ini, setelah menyimak dari tausiah singkat dari Umi ini, semoga semuanya teman-teman sudah bisa kembali atau sudah bisa merujuk dari cara minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil nafas 3 kali ketika minum, maksudnya adalah beliau tidak mengambil nafas sambil minum atau bernafas dengan gelas masih menempel di mulut. Tetapi beliau menjauhkan gelas atau tempat minumnya dari mulut dan mengambil nafas jauh dari tempat minum. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau
mengambil nafasnya itu tidak bibir masih menempel di gelas ya, tetapi gelasnya dijauhkan, kemudian mengambil nafas dulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan meminumnya kembali. Maksudnya seperti itu. Dr. Mustafa Said berkata, hadis ini mengandung istihbab agar seseorang minum dengan 3 kali teguk dan mengambil nafas setiap 1 kali tegukan. Kemudian, hendaknya dia mengambil nafas jauh dari tempat minumnya, karena hal ini bermanfaat bagi kesehatannya. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Mustafa benar. Sebab ketika seseorang bernafas, yang dikeluarkannya adalah zat asam arang atau yang sering kita sebut dengan karbon dioksida, betul. Nah, jadi sekiranya dia mengeluarkan nafas di dalam gelas, maka yang dia hirup adalah zat asam arang atau tadi karbon dioksida atau air yang diminumnya mengandung zat sisa hasil pembakaran di dalam tubuh. Nah, hal ini tidak baik untuk kesehatan kita. Selain itu, apa yang dicontohkan oleh Nabi ini juga mengandung nilai kesabaran dan kesopanan. Apa sabarnya? Nah, sabarnya karena dalam hal ini seseorang muslim dituntut untuk tidak tergesa-gesa. Ya kan? Kadang nih, terutama kalau kita habis olahraga, capek banget, udah capek, haus gitu ya. Ngelihat air minum rasanya seger banget. Begitu minum udah lupa. Kebanyakan lupa. Langsung gluk 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 gluk. Ya kan? Nah, kita perbaiki ya cara minum kita. Nah, yang kedua adalah sopan. Karena minum dengan hanya sekali teguk bisa menunjukkan keserakahan seseorang. Apalagi jika dikarenakan ketergesa-gesaannya. Dia lalu tersadak dan terbatuk-batuk. Pernah kan kita misalnya minum ya saking keburu-buru akhirnya kesedak. Sampai batuk-batuk, apalagi kalau air itu misalnya sampai masuk di kayak di rongga-rongga. Jadi kita kan kalau antara hidung, tenggorokan dan telinga ini sebenarnya ada satu saluran nafas ya. Makanya kalau kita kesedang kadang kita jadi susah nafas. Pernah kan seperti itu. Jadi apapun itu yang Allah yang Rasulullah ajarkan kepada kita pasti itu yang baik. Gak mungkin Rasulullah mengajarkan itu yang tidak baik, gak mungkin. Apapun itu sebelum istilah kedokteran sekarang itu sudah banyak yang disebarkan ilmunya, tetapi ketahuilah bahwa apa yang diajarkan di Al-Quran ataupun apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebenarnya semuanya baik untuk kita. Jadi tidak ada salahnya dan memang harusnya itu semua sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa untuk mencoba hal ini tidaklah susah. Coba deh mulai dari sekarang kita belajar cara minum yang benar. Yang sebelumnya Umi pernah juga di situ menjelaskan tentang di episode sebelumnya Umi juga pernah menjelaskan tentang bagaimana cara makan yang benar. Nah, kali ini kan bahasan kita tentang minum seperti itu ya. Nah, semoga bahasan ini bisa bermanfaat juga ya untuk semuanya. Nah, baik kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum sekali teguk seperti minumnya onta. Tuh bayangkan, onta berarti kalau minum sekali teguk tuh. Tetapi minumlah 2 atau 3 kali tegukan. Dan bacalah bismillah ketika minum. Kemudian bacalah hamdalah selesai minum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita minum dengan sekali teguk tanpa bernafas seperti onta. Karena onta minumnya dengan sekali teguk dan tanpa bernafas. Wah, mau nggak kita disamakan dengan onta? Nggak mau. Karena apa? Kita manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Masa kita mau disamakan dengan binatang? Ya kan? Nah, maka kita rubah ya. Yuk kita rubah. Kita rubah pola minum kita, pola hidup kita terutama di minum ya. Nah, dalam hadis lain dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu disebutkan
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya bernafas di tempat minum. Maksudnya Nabi melarang kita mengambil nafas ketika sedang minum di tempat kita minum. Dan senada dengan hal ini, beliau juga melarang meniup minuman, sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi di atas. Nah, sahabat-sahabat resep akhirat, bagaimana dengan ilmu yang sedikit yang sudah Umi sampaikan hari ini? Pastinya kalau sudah mendengarkan keterangan-keterangan Umi tadi, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Kita mau menjaga kesehatan kita sedari dini, dari hal kecil, dari minum, ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan ilmunya, kalau tidak diterapkan percuma. Nah, mudah-mudahan semua sudah bisa menerapkannya secara pelan-pelan, ya. Kalau memang kita ingin sehat, coba terapkan ini. Baik, dari saya Umi Citra, insya Allah apa yang sudah Umi share, ilmu yang menurut Umi ini bermanfaat buat kita semua, buat Umi juga sebagai reminder buat Umi bahwa bagaimana cara minum yang benar, bagaimana seharusnya mengambil nafas atau mengeluarkan nafas pada saat kita minum. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita ketemu lagi untuk sharing ilmu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.